3 jam lalu ketika Chanmi datang ke sekolah, ia terkejut melihat Sejin ada di sini sambil menunjukkan foto Chanmi dan juga Wusok. Foto ini diberikan langsung oleh Wusok dan ia menceritakan semua tentangmu. Kepergianku ke luar negeri sisa 10 hari lagi. Jadi akan kuberitahu semua informasi yang ku tahu. Surat pesan di loker, akulah yang menuliskannya karena aku ingin mengatakan kejadian yang sebenarnya. Dahulu setelah keluar sekolah dari sini, aku datang untuk mengambil dokumen dan kebetulan berpapasan denganmu. Ketika temanmu memanggil namamu, Sejin merasa yakin kalau kamu itu benar saudaranya Wusok. Kemudian aku jadi sering kembali ke sini, bahkan melihatmu dengan motor itu. Lalu video yang ditayangkan kemarin adalah upayaku untuk memberitahumu. Dahulu ketika berjalan di lantai dasar, aku melihat Wusok sedang video call di pinggir jendela. Situasi sekolah yang sepi, Sejin memilih bersembunyi dan tetap merekamnya. Karena ini bisa jadi bahan kalau besok ketemu Wusok. Namun tiba-tiba suara besar terdengar dan merubah semuanya. Aku berubah jadi ketakutan, gemetar melihat semua kejadian ini. Karena nggak tahu harus berbuat apa, Secin pun memilih pergi melarikan diri. Awalnya untuk melapor polisi pun aku nggak berani. Jadi aku pilih untuk pindah sekolah dan membeli ponsel baru. Semua orang-orang yang kukenali berhenti kuhubungi. Namun setelah berpikir kalau kasus ini harus diakhiri sebelum diriku pergi, jadi ku buka rekaman dari ponsel lama dan memutarnya untuk pertama kali, walaupun terasa amat sakit. Dari sini aku melihat ada seseorang yang mendorongnya dari jendela. Jadi langkah terbaik adalah memberitahumu saat itu dan juga para guru serta murid lain. Jika polisi lebih dulu menangkap pelakunya, kita tidak punya kesempatan balas dendam. Sekarang, mari kita cari pelakunya lebih dulu. Apakah ada seseorang yang kamu curigai? Kalau dari Sejin, dia menduga kalau pelakunya adalah Suhyun. Menemui si gadis pirang di belakang sekolah, Suhyun mengatakan kalau rencananya berjalan mulus. Mungkin sekarang dia sudah datang menemui ibu korban. Ponselnya pun kini telah dikembalikan pada Suhyun. Jebum pun menyapa Suhyun dan bertanya, kenapa kamu tidak memberi kabar kalau batal datang ke pertandingan semalam? Ternyata pesan kemarin itu tidak terkirim dan Suhyun meminta maaf kepada Jebum. Mereka pun kini pergi makan bersama. Sedangkan di sisi lain, Osung semakin panas melihat kedekatan mereka dari jendela. Memberitahu tentang foto yang kemarin ditanya, Osung mengatakan kondisi sekolah saat ini sedang banyak polisi menyelidiki kasus Wusok. Jika polisi menginterogasi kenapa kalian berdua bisa begitu dekat, apa yang akan kamu katakan? Ingatanmu yang belum pulih ditambah berurusan dengan polisi. Itu bukan keputusan yang tepat. Jadi lebih baik kamu mengatakan kalau tidak pernah mengenal Usok dan juga termasuk foto ini. Melihat sang korban yang terikat di kursi, sang polisi jadi teringat kasus kemarin yang berada di sekolah. Di kelas, Chani terbayang dengan perkataan Sejin tentang pelaku yang ia lihat saat kejadian. Sebelum pergi dari tempat kejadian, Sejin melihat seseorang berpakaian hitam dengan sepatu putih bertalikan merah. Dan hanya Suhyonlah yang sering mengenakan sepatu bertali merah. Sedangkan di toilet, para wanita yang sedang berkumpul mendapat info kalau Chani dan Wusok adalah saudara kembar. Teman kita mendengarnya dari percakapan polisi kemarin. Semua pun terkejut termasuk Ajung. Menghampiri Chanmi yang sedang menyendiri, Ji Hyun merasa kalah karena baru tahu fakta ini dari anak-anak. Tetapi Chanmi sendiri bisa tahu rahasia Osung dan Ji Hyun ternyata bersaudara. Lalu kemudian menyebarkannya.
Pasti menyenangkan bagimu bisa menyelidiki kasus kakak sendiri dan bermain ala detektif hingga mengacau di sekolah. Ketika Aju membela, Ji Hyun menyinggung kenapa kalian berdua tidak menangis sambil berpelukan bersama dan kemudian mendorongnya. Seketika emosi Chanmi kian tak terkendali dan menyerang Ji Hyun sampai akhirnya mereka pun dipisahkan. Meninggalkan luka pada Ji Hyun, sang ibu marah besar dan meminta sang guru untuk mengeluarkan murid itu dari sekolah ini. Sedangkan mereka menunggu Chanmi selesai terkait masalah dengan Ji Hyun. Keputusannya adalah Chanmi tidak boleh ke sekolah selama beberapa hari. Lalu mereka pun melanjutkan pembicaraan di kafe. Ajung bercerita tentang hubungannya bersama Wusok. Sewaktu dia kelas 1, sikapnya sangatlah baik dan juga kuat dalam berkelahi. Bahkan ia seringkali melindungi murid lain. Namun saat kelas 2, dia berubah seperti psikopat yang menyerang murid-murid. Dalam sepengetahuanku, itu semua karena Osung, sang ketua kelas kami yang menyamar jadi kutu buku anak pendiam. Perintah apapun yang dikeluarkan pasti dijalankan oleh Wusok layaknya manipulasi. Sebenarnya cerita ini hanya aku yang tahu, hingga Aju menemui pria yang akan jadi suaminya sekarang. Waktu malam hari ketika berduaan, tiba-tiba aku melihat Wusok menemui Osung. Ia merencanakan sesuatu atas perintah Osung. Chanmi pun bercerita demikian dan menanyakan bagaimana Osung bisa mengancam Wusok agar menuruti semua perintah darinya. Sepengetahuan Sejin dulu, Wusoklah yang menguasai Osung. Setelah aku pindah sekolah, seolah situasinya berubah drastis. Menginterogasi si anak berandal, ia mengatakan kalau pelakunya punya aroma yang tidak biasa, seperti minyak yang bercampurkan dengan alkohol. Dia juga punya pukulan yang sangat keras. Sekali tinju, diriku langsung pingsan. Mungkin dia seperti gangster profesional. Chanmi pun diinterogasi dan sang polisi menduga kalau pelaku kakakmu sama dengan pelaku anak berandal di kamar gelap. Jadi, apakah ada yang aneh saat kamu menemui Suhyun di gang malam itu? Suhyun yang diinterogasi bercerita kalau malam itu sedang berolahraga di lapangan. Kesana juga aku nggak sering, hanya beberapa kali. Bela diri pun dijalani hanya untuk hobi, bukan menuju profesional. Namun kalau menjatuhkan seseorang hanya dengan satu pukulan, aku belum pernah berhasil melakukannya. Sang polisi pun salfok dengan sepatu bertalikan merah punya Suhyun. Malam hari di kandang kuda seorang diri, Jebum yang ketakutan pun menelpon sang ibu meminta untuk dijemput dan memberi lokasinya. Makan bersama di meja sarapan, sang ayah bertanya kepada Osung kenapa tidak membela Ji Hyun. Aku tidak akan membiarkan gadis itu hanya dikeluarkan, tapi akan ada sanksi pidana. Kalian berhati-hatilah. Sekarang ini banyak kasus yang sering terjadi. Keadilan hanya ditegakkan oleh polisi. Namun bukan karena kita tidak mengejarnya, pengakhiran jiwa bisa dilakukan. Berjalan menuju sekolah, Osung menyuruh Ji Hyun untuk tidak memukuli Chanmi lagi. Karena nantinya akan jadi catatan kriminal. Biarkan aku yang mengurus dengan caraku sendiri. Menemui Chanmi di lapangan, Osu menyapa dan menghampiri untuk minta maaf lebih dulu tentang keributan kemarin dengan adikku. Osu nggak ingin karena masalah itu Chanmi sampai dikeluarkan dari sekolah. Ayahnya adalah pimpinan polisi. Jadi kalau dia bereaksi berlebihan, situasi akan jadi lebih buruk bagimu. Osung akan berusaha melakukan yang terbaik supaya Chanmi masih bersekolah di sini. Dirinya merasa berhutang pada Wusok, jadi mungkin ini bisa sedikit membayar hal yang kusesali dulu. Setidaknya
aku bisa melihatmu lulus dari sini. Dan satu lagi, Osung berjanji akan menemukan pelaku kasus Wusok semaksimal mungkin. Dan sampai jumpa. Pulang sekolah, Suhyun dicegat oleh para berandal dan digiring ke gang sempit. Karena mereka semua menganggap kalau Suhyunlah yang membuat kaki bos kami terluka. Tapi anehnya kenapa sekarang ia sangat lemah. Sang polisi pun mendatangi sang dokter. Ia menanyakan kasus bocah remaja yang kemarin datang ke sini menemuimu. Kini ia sudah berpulang. Sang dokter pun bercerita saat kemarin datang ke sini, dia menyuruhku untuk cabut gugatan pengadilan dan ingin hidup seperti biasa setelah perbuatannya. Sebagai seorang ibu, itulah yang kulakukan supaya dia tidak pernah lupa dan memperpanjang masalah ini selama mungkin dengan hukuman berlipat ganda. Kemudian bocah itu pun langsung pergi. Namun jika ada sesuatu yang kamu ingat lagi, silakan hubungi kami. Di toilet, sang gadis pirang bertatapan oleh polisi. Canggung rasanya, ditambah pula ia menegur karena tasnya tertinggal di sini. Sekarang ia pun menemui sang dokter dan bertanya kenapa polisi datang ke sini. Terkejut mendengar kabar remaja beranda telah berpulang, ia seperti kehilangan nafas dan segera mencari Suhyun. Menemui sang ayah di kantor, Osung meminta agar gadis yang menyerang Jihyun dihukum saja. Tapi jangan sampai dikeluarkan dari sekolah, karena nantinya aku akan membujuk Jihyun untuk perbaikan kepada Chanmi. Itu juga baik untuk reputasi Jihyun. Sang ayah pun setuju dengan perkataan sang anak. Suhyun mendapat kabar tentang si anak remaja. Padahal kemarin ia hanya memberikan sedikit pukulan. Kenapa malah mendapat akhir kehidupan? Sebelum pergi juga, ia berteriak meminta maaf. Dia benar-benar masih hidup pada malam itu. Polisi pun datang mencari barang bukti di tempat kerja Suhyun. Gemetar jika terungkap sekarang, Suhyun pun membuka lokernya dan tidak ada satupun barang yang mencurigakan. Kemudian mereka pun ingin segera menggeledah ruangan lain. Saat 2 hari yang lalu, Suhyun menyimpan barang bukti di ruangan lain dan menyegelnya. Kini mereka berlomba menuju tempat itu dan polisi sampai lebih dulu. Namun ia dihalangi oleh pemilik tempat karena tidak punya surat tugas yang jelas. Sampai akhirnya kunci pun kini terbuka. Suhyun pun kini sudah pasrah dengan keadaan. Dan ternyata di dalam sana tidak ada barang yang mencurigakan. Polisi pun tak berdaya karena keheranan. Sekarang Suhyun merasa terganggu. Jika kamu tidak mampu bekerja sebagai polisi, lebih baik segera mengundurkan diri. Di sisi lain, Chanmi sedang pergi menggunakan tas berjalan seorang diri, mendatangi toko untuk mengirimkan tas ditutupi kardus ke suatu tempat. Masih berjalan dengan banyak pertanyaan di kepala, dirinya berjalan terpantau kamera CCTV. Suhyun gak tahu semua barangnya hilang di bawah siapa. Yang pasti sekarang statusku masih aman dan masih punya kesempatan. Sedangkan Chanmi melepas isi hati menangis seorang diri di tepi sungai. Di sisi lain, Jebum pun membawa Osung ke kandang kuda. Bercerita kalau semalam dirinya itu tiba-tiba ada di sini terbangun seorang diri di tengah malam. Rasanya seperti sedang ditelantarkan. Kejadian itu sangat menakutkan bagi Jebung. Tapi saat itu juga aku sedikit mendapat ingatan kalau penyebabnya bukan karena terluka akibat kecelakaan kendaraan hingga membuatku hilang ingatan, melainkan percobaan pengakhiran di kandang kuda ini. Semua orang telah membohongi dan menutupi fakta yang terjadi. Lalu, apakah kamu bisa berjanji padaku akan berkata jujur?
Apakah aku adalah pelaku asli dari kasus busok? Melihat Chani baru datang, Suhyon bertanya, apa kamu tidak penasaran kenapa polisi datang ke sini? Itu jelas tentang kasus kamar gelap murid berandal. Dan aku juga terekam CCTV sedang berbicara denganmu setelah kamu menjalankan aksi itu. Polisi juga sempat menginterogasiku. Kalau begitu, karena ini sudah malam, lebih baik kamu segera istirahat. Pergi jauh dari kota, Chani mendatangi panti asuhan lamanya dan menerima sebuah paket kardus. Dirinya kemudian pergi memandangi lautan dengan memegang tas ini. Sedangkan Suhyon, ia terkejut dengan pesan bertuliskan, jika ingin mendapatkan tasmu kembali, pergilah ke Busan, tempat asal Chani berada. Pergi sesuai dengan arahan pesan yang berlokasi di tempat sepi dan juga gelap. Di sini banyak alat yang mudah terbakar. Namun sampai akhirnya Chani muncul dengan tatapan tajam menerangi ruangan. Kini mereka saling berhadapan dan Suhyun menjelaskan kalau aku bukan pelaku kasus kakakmu. Seketika Chanyi pun mengarahkan alat membuat Suhyun ketakutan. Ditambah cahaya mistis serta kenangan singkat semakin membuat Chanyi menangis.